Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dari Yehezkiel pasal 20 ayat 17. Demikian bunyinya. Tetapi aku merasa sayang melihat mereka, sehingga aku tidak membinasakannya dan tidak menghabisinya di padang gurun. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, pernahkah kita dengar kisah tentang seorang ibu yang mau memaafkan kesalahan anaknya, yang mana anaknya saat itu melakukan kekerasan kepadanya. Anaknya tersebut ditangkap dan kemudian dipenjarakan karena tindakan kejahatan atau kekerasan yang dilakukan kepada ibu kandungnya. Tetapi dilakukan pembebasan setelah ibu kandungnya memaafkan kesalahan anaknya itu. Dan kasih ibu yang tidak tega melihat kondisi anaknya, yang membuat dirinya membebaskan dan memaafkan setiap tindakan yang dilakukan oleh anaknya tersebut. Semua yang dilakukan oleh ibu itu terhadap anaknya didasarkan pada kasih dan cintanya. Saudara-saudara yang terkasih, peristiwa ini senada dengan ayat renungan kita pada saat ini tentang kasih dan hukuman Allah dalam sejarah umatnya Israel. Perjalanan umat Tuhan Israel dalam hubungannya bersama dengan Tuhan Allah selalu memiliki pasang dan surut. Dan ayat renungan hari ini mengingatkan kembali tentang pemberontakan dan hati yang keras dari orang Yehuda sehingga berita penghakiman disampaikan sebelum kehancuran Yerusalem. Hal ini menjadi peringatan supaya manusia tidak melupakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan. Dan kalau kita baca ayat yang pertama sampai dengan ayat 16 sebelum ayat renungan hari ini, banyak kisah pemberontakan bangsa Yehuda terhadap Allah. Dan seharusnya bangsa Yehuda menerima hukuman dan dihancurkan atau dibinasakan. Ini sangat kental dengan paham teologi kepatuhan kepada Allah, mendatangkan berkat dan kasih Allah. Tetapi pemberontakan mendapatkan hukuman. Nah, pada ayat 17 menjadi kesimpulan bahwa dari semua kesalahan dan pelanggaran manusia itu Allah sayang dan tidak membinasakan umatnya. Begitu juga Allah mengasihi manusia berdosa sampai saat ini. Dalam hidup kita saat ini, kita telah mendapatkan anugerah dari Allah berdasarkan cinta yang tulus, yaitu kasih agape. Lantas, apa respon kita? Mengingat kesalahan masa lalu dan mengingat cinta kasih Tuhan, Allah harusnya membuat kita hidup lebih rendah hati. Hidup kita hanya karena pengampunan dan kasih Allah semata, sehingga kita bebas dari penghukuman. Oleh karena itu, mari kita wujudkan cinta Allah sebagai dasar dalam memberikan pengampunan bagi sesama dan membangun hidup bersama. Selain itu, hendaknya kita hidup dalam kebenaran firman-Nya sebagai respon cinta kasih Allah yang nyata dalam hidup kita. Mari kita setia akan firman-Nya, akan perintah-Nya, akan segala yang dikehendaki Tuhan. Sebagai bentuk wujud nyata kasih kita kepada Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan perlindungan-Mu dalam hidup kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk merespon setiap cinta kasih-Mu kepada kami. Mampukan kami, tuntun kami di dalam Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar firman-Mu benar-benar kami lakukan dan kami hidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga mohon berkat yang daripada Tuhan melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Kami juga mohon perlindungan-Mu dalam hidup kami. Dan kami mohon ampunkan dosa dan kesalahan kami. Inilah doa permohonan yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesulitan.